Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kau merasa dunia seakan bersekutu untuk menjatuhkanmu saat satu masalah belum usai? Yang lain datang menghantam tanpa ampun. Pagi-pagi kau bangun dengan napas berat. Malam-malam kau lewati dalam peluk resah. Seperti hujan badai yang tak henti mengguyur perahu kecilmu di tengah samudera luas. Hingga kau bertanya dalam lirih, "Ya Allah, sampai kapan ini akan berakhir?" Tak sedikit dari kita yang merasa letih, seolah tak ada ruang lagi untuk bernafas lega. Masalah datang bertubi-tubi, kesehatan yang melemah, rezeki yang seret, hubungan yang retak, harapan yang dirampas. Dan di sela-sela itu, mungkin kau masih tersenyum di hadapan orang. Padahal hatimu remuk, retak tak bersisa. Namun di tengah semua itu sadarkah kau bahwa Allah tak pernah sekalipun meninggalkanmu? Bahwa di balik tumpukan ujian itu, tersimpan rencana yang tak kau pahami sekarang tapi akan kau syukuri kelak. Bahwa rasa sakit yang kau alami bukan hukuman, melainkan bentuk cinta dari Tuhan yang tak pernah keliru dalam menyusun takdir. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan kehilangan segalanya, harta, anak-anak, kesehatan, namun tetap bersujud dalam sabar dan syukur. Dengarlah kisah Nabi Yakub yang buta karena tangis kehilangan Yusuf, namun tak pernah kehilangan harap kepada Rabb-Nya. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah, dan bahkan mereka pun diuji berat. Lalu bagaimana mungkin kita mengira hidup kita akan selamanya mudah? Mungkin sekarang kau belum melihat hikmah dari badai yang menimpamu. Tapi bersabarlah, badai tak selamanya bertahan. Setiap malam gelap selalu punya fajar. Dan Allah, Dia tak pernah tidur. Dia tahu air matamu. Dia mendengar doamu yang tercekat. Dan Dia telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kau bayangkan. Maka jangan menyerah, jangan merasa sendiri. Karena di balik masalah yang bertubi-tubi, ada kasih sayang Allah yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat dengannya. Kini mari kita menyelami bagian demi bagian ujian ini dalam kacamata Islam, agar kita tak hanya bertahan, tapi bangkit dengan iman. Cinta Allah datang melalui ujian. Dalam pandangan manusia, ujian seringkali dipandang sebagai hukuman, sesuatu yang harus dihindari, disingkirkan, atau bahkan dikutuk. Namun dalam pandangan langit, ujian adalah bentuk cinta. Ia adalah surat undangan dari Allah agar hambanya kembali, lebih dekat dan meleburkan segala keluh menjadi doa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Perhatikan, Allah tidak mengatakan mungkin atau barangkali, melainkan sungguh sebuah kepastian. Cobaan adalah bagian dari paket kehidupan seorang mukmin. Tapi lebih dari itu, Allah menyandingkan ujian dengan kabarnya yang menggembirakan bagi mereka yang sabar. Karena ujian, bila disikapi dengan iman, akan meninggikan derajat, menghapus dosa, dan membuka pintu kemuliaan yang tak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa berbeda cara Allah dan dunia menilai. Dunia memuji mereka yang bergelimang harta dan tawa, sedangkan Allah memuliakan mereka yang bersabar di tengah duka. Bukankah kita seringkali merasa lebih dekat dengan Allah justru saat sedang diuji? Dalam luka dan tangis itulah doa lebih tulus mengalir. Dalam kegelisahan itulah hati lebih mudah merendah. Dalam kehilangan itulah kita sadar bahwa segalanya fana dan hanya Allah yang kekal. Maka jangan buru-buru berprasangka buruk saat hidup terasa sempit. Jangan tergesa-gesa merasa Allah marah hanya karena dunia tak memihakmu. Bisa jadi justru sebaliknya, Allah sedang membersihkanmu, mendidikmu, memanggilmu. Ujian itu seperti tangan halus seorang ibu yang memandikan anaknya dengan sabun. Terasa pedih di mata, tapi demi membersihkan tubuh dari kotoran. Begitulah ujian membersihkan jiwa kita dari dosa dan kesombongan. Kadang kita tak menyadari bahwa terlalu lama kita jauh dari Allah. Maka Allah datangkan ujian agar kita kembali, dan saat itulah ujian menjadi nikmat tersembunyi. Sebab melalui ujian Allah sedang membangunkan kita dari kelalaian. Duhai jiwa yang sedang lelah,
Jika kau sedang diuji bertubi-tubi, percayalah, itu bukan karena Allah membencimu, justru karena Allah ingin mengangkatmu lebih tinggi, bagaikan logam mulia yang harus dibakar dalam api agar menjadi lebih murni. Begitulah Allah menguatkan imanmu lewat ujian. Kau bukan sedang dihancurkan, kau sedang dibentuk. Jangan biarkan bisikan setan membuatmu berburuk sangka pada Tuhanmu. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Jika saat ini kau merasa dunia menolakmu, ingatlah, Allah sedang memelukmu dengan cara yang berbeda. Maka bersabarlah, teruslah bertahan. Ujian ini bukan akhir, ini adalah awal dari pendakianmu menuju cinta Allah. Allah mencintaimu, maka Dia mengujimu. Ujian menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Setiap luka yang kau rasa, setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud, setiap lelah yang tak terlihat oleh dunia, semua itu tak pernah sia-sia di sisi Allah. Dalam setiap ujian tersembunyi rahmat-Nya yang besar, menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajatmu di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, walaupun hanya tertusuk duri, melainkan Allah akan menggugurkan kesalahannya karenanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, bahkan tusukan duri pun tak luput dari perhatian Allah, apalagi luka-luka batin yang kau pendam, derita yang tak kau tunjukkan, dan kesabaran yang terus kau pelihara dalam diam. Dalam rahmat-Nya Allah tidak hanya mencatat amal baik yang terlihat, tapi juga setiap detik ketegaran yang tersembunyi. Kesabaranmu bukan hanya membawamu pada pengampunan, tapi juga peninggian derajat di akhirat. Ujian itu seperti anak tangga. Setiap sabar yang kau jalani mengangkatmu selangkah lebih dekat kepada surga. Sebagian orang mengira keberhasilan dunia adalah tanda keberkahan hidup. Namun dalam pandangan Islam, bisa jadi justru kesusahanlah yang menjadi bentuk rahmat terbesar. Karena dari sanalah manusia belajar tawakal, belajar rendah hati dan kembali kepada Allah. Kalau bukan karena cobaan dan ujian, seorang hamba bisa jadi terlena dalam kesombongan, keangkuhan, dan jauh dari Allah. Bukankah kita pun sering begitu? Ketika semuanya lancar dan mudah, kita lupa berdoa. Namun ketika masalah datang, kita mulai mengingatnya, menangis kepadanya, memohon pertolongannya. Ujian itu sejatinya adalah panggilan mesra dari Allah agar kita kembali kepadanya. Ada pula yang bertanya, mengapa aku yang diuji bukan mereka? Ketahuilah, bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena Dia tahu seberapa besar kemampuanmu. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka jika ujian datang, itu tanda Allah percaya pada kekuatanmu, bahkan ketika kau sendiri merasa lemah. Ujian juga membuatmu lebih manusiawi. Ia mengikis kesombongan, membuka ruang empati, dan mengajarkan bahwa hidup tak selalu harus berjalan sesuai kehendakmu. Justru disitulah letak keindahan iman, menerima, bersabar, dan tetap berprasangka baik kepada Allah dalam segala keadaan. Banyak orang yang hidup dalam nikmat dunia, namun hampa jiwanya. Tapi ada pula yang hidup dalam himpitan masalah, tapi hatinya tenang karena penuh zikir dan tawakal. Yang pertama belum tentu dicintai Allah, tapi yang kedua bisa jadi sedang sangat dicintainya. Jadi jika kau sedang diuji bertubi-tubi, jangan lihat masalahnya. Lihat siapa yang mengizinkannya terjadi. Allah yang Maha Penyayang. Dia tidak akan menyakitimu tanpa hikmah. Bahkan ketika Dia menguji, itu pun demi kebaikanmu di dunia dan akhirat. Ingatlah, dosa-dosa kita bukan sedikit, tapi Allah Maha Pemurah. Dia menghapusnya bukan hanya dengan tobat dan amal, tapi juga dengan kesabaran di tengah ujian. Maka bersyukurlah meski dalam tangis, karena boleh jadi saat ini Allah sedang membersihkan jalanmu menuju surga. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia mengujinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian menguatkan iman dan menghidupkan hati. Tak ada yang lebih jujur mengungkap kondisi iman selain saat seseorang diuji. Sebab dalam kesulitan, topeng-topeng dunia runtuh. Nafsu tak lagi lantang, ambisi tak lagi mendominasi. Yang tersisa hanyalah dirimu dan Tuhanmu. Ujian walau pahit adalah jembatan menuju iman yang lebih tulus. Saat rezeki seret, kau belajar yakin bahwa Allah lah satu-satunya pemberi. Saat ditinggal orang tercinta, kau sadar bahwa cinta sejati hanya miliknya. Saat semua pintu tertutup, kau menemukan satu pintu yang tak pernah mengecewakan. Doa.
Ujian membuat kita menyadari betapa lemah dan tak berdayanya kita, dan kesadaran akan kelemahan ini justru menjadi kekuatan bagi seorang mukmin, karena saat merasa lemah, ia pun berserah. Dan berserah kepada Allah adalah puncak iman yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini menjadi pengingat bahwa iman bukan hanya ucapan manis di lisan, ia perlu diuji, diperas dan disaring, agar terbukti kualitasnya. Ibarat emas yang dibakar dalam api, bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk memurnikannya. Begitulah hati seorang mukmin. Ketika diuji, ia menjadi lebih jernih, lebih lembut, lebih peka terhadap makna hidup. Ia mulai melihat dunia bukan sebagai tujuan, tapi sebagai ladang ujian yang fana. Ujian juga membuat hati lebih rajin berzikir. Seseorang yang biasanya lalai, tiba-tiba mengingat Allah dalam setiap desah napasnya. Dalam sepi malam, dalam sesak harian, ia mulai mencari tempat berteduh, dan ia temukan itu dalam sujud. Tak sedikit orang yang justru menemukan kedekatan dengan Allah di tengah musibah. Bahkan terkadang, ujianlah yang menjadi titik balik kehidupannya. Ia yang tadinya jauh kini dekat. Ia yang dulu enggan berdoa kini tak bisa lepas dari doa. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihi salam saat terkurung dalam gelapnya perut ikan di dasar laut, tak mengeluh, melainkan berdoa dengan hati yang tunduk. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa itulah yang menyelamatkannya. Karena ketika hati benar-benar berserah, pertolongan Allah pun dekat, sangat dekat. Ujian pun membuat kita belajar ikhlas, belajar melepaskan, belajar percaya bahwa apa yang hilang bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Bukankah Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita? Seringkali kita terlalu mencintai rencana kita sendiri, hingga lupa bahwa takdir Allah jauh lebih sempurna. Maka saat ujian datang menghancurkan rencana, itu bukan kehancuran. Itu adalah penyusunan ulang yang dilakukan oleh sang pemilik hidup. Dan hanya hati yang telah diuji yang bisa berkata, aku percaya ya Allah, meski aku belum mengerti. Pada akhirnya, ujian bukanlah penghalang iman. Ia justru jembatan menuju keimanan yang lebih dalam. Ujian tak mematikan hati tapi menghidupkannya. Ia tak menjauhkan kita dari Allah, justru membawa kita kembali. Maka jangan takut pada ujian. Takutlah jika hati kita tak berubah setelah diuji. Berserah bukan berarti menyerah, tapi tanda kekuatan. Dalam menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi, tak sedikit dari kita yang merasa kalah sebelum berjuang. Sudah berusaha katanya, tapi tak ada hasil. Lalu datang pikiran untuk berhenti, menyerah dan membiarkan gelombang kehidupan menghantam tanpa arah. Namun dalam Islam berserah diri, tawakal bukan berarti menyerah. Ia bukan bentuk kelemahan. Justru tawakal adalah puncak kekuatan seorang mukmin. Saat ia telah melakukan segala yang mampu, lalu menyandarkan hasil sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat Ats-Tsalaq ayat 3. Tawakal bukan diam, bukan pasrah pasif. Tawakal adalah bergerak dengan penuh ikhtiar, lalu percaya bahwa apapun hasilnya, itu yang terbaik menurut Allah. Orang yang bertawakal sejatinya sedang menunjukkan keyakinan tertinggi, bahwa ia tak mampu kecuali dengan izinnya. Ujian seringkali mematahkan rencana manusia, tapi ujian juga mengajarkan bahwa kendali hidup ini bukan di tangan kita. Kita hanya pelaku dalam skenario besar yang ditulis oleh Yang Maha Mengetahui. Maka berserah kepada Allah adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Dia yang tahu jalan terbaik bagi kita. Lihatlah kisah Hajar istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditinggal di padang tandus, tak ada manusia, tak ada air, hanya bersama bayinya yang masih menyusu. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Ia tidak tinggal diam. Ia berlari dari Bukit Syafa ke Marwah 7 kali, mencari air. Padahal secara logika, mustahil ada mata air di sana. Tapi ia tetap berusaha dan akhirnya, air Zam-Zam pun memancar dari tanah, berkah untuk jutaan manusia hingga hari ini. Hajar tidak menyerah, ia berserah. Ia melakukan bagian usahanya lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itulah tawakal sejati. Saat dirimu merasa lelah bukan berarti kau lemah. Kau hanya sedang diizinkan Allah untuk merasa cukup. Cukup mengandalkan dirimu sendiri, agar kau kembali menggantungkan segalanya kepadanya.
Dan ketika tawakal itu tumbuh dalam hati, muncullah ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hati telah yakin bahwa bersama Allah, semua akan baik-baik saja. Ketakutan menjadi harapan, keraguan menjadi keyakinan, luka menjadi ladang pahala. Inilah rahasia mengapa sebagian orang tetap tersenyum di tengah badai. Bukan karena badai itu reda, tapi karena hatinya telah berlabuh pada sandaran yang tak pernah goyah. Rabbnya, kau tak harus selalu kuat, tak apa menangis, tak apa merasa tak mampu, tapi jangan berhenti melangkah. Karena berserah kepada Allah bukan berarti berhenti, tapi melanjutkan langkah dengan hati yang tenang. Allah tidak menuntut kita untuk selalu menang, tapi Allah meminta kita untuk tidak putus asa. Karena Dia Maha melihat usaha kita sekecil apapun. Jadi saat ujian datang bertubi-tubi, katakan pada dirimu, aku akan terus berjalan, aku percaya kepada Allah. Dan aku tahu tak ada air mata yang sia-sia bila kuletakkan dalam sujud kepadanya. Dalam ujian, Allah selalu dekat. Wahai jiwa yang sedang letih, jika hidup terasa seperti hujan yang tak reda, percayalah, di balik awan kelabu itu ada matahari yang tengah menantimu. Tak ada badai yang abadi, dan tak ada luka yang sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh karena sabar, akan ditukar Allah dengan pahala yang lebih mulia dari dunia dan seisinya. Ingatlah, engkau tidak sendiri. Ribuan jiwa lainnya pernah berjalan di jalan yang sama. Jalan kesedihan, jalan kehilangan, jalan kebingungan. Tapi mereka yang bertahan kini memetik manisnya janji Allah, karena tidak ada satupun ayat yang sia-sia. Dan tidak ada satupun janji Allah yang dusta. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan sekadar hiburan. Ia adalah janji. Kesulitan tak pernah datang sendirian, ia membawa saudara kembarnya. Kemudahan, kadang tidak langsung terlihat, kadang baru terasa setelah waktu berlalu. Tapi ia ada, dan ia pasti datang. Terkadang Allah tidak langsung mengubah keadaan kita, tapi ia mengubah hati kita, agar kita kuat menghadapinya. Dan kadang justru perubahan hati itulah anugerah terbesar. Jika saat ini kau masih merasa berat, belum melihat titik terang, belum menemukan ujung dari lorong gelap ini, jangan berhenti. Teruskan langkahmu meski pelan, terus berdoa meski suara serak, terus bersujud meski dengan air mata. Karena bisa jadi, satu langkah lagi akan membawamu pada takdir yang kau doa-doakan selama ini. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah lalai. Ia tahu setiap desir hatimu, setiap perih yang kau sembunyikan, dan setiap harap yang kau simpan dalam diam. Maka bertahanlah, bersabarlah. Bukan karena engkau kuat, tapi karena Allah lah kekuatanmu. Dan kelak, di suatu hari yang telah ditentukan, engkau akan menoleh ke masa ini dan berkata, ternyata Allah tidak pernah meninggalkanku. Ia hanya sedang membentukku.